Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gustini, mahasiswa UT Bandung Pokjar Ciamis, dengan NIM 857532424. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan kelistrikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA SD. Tujuan dari percobaan ini ada dua. Pertama, untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat gesekan. Yang kedua, untuk memperlihatkan adanya gaya elektrostatik antara dua benda yang bermuatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain 2 buah bola pingpong, benang jahit, kain wol, plastik, nilon, sisir plastik, isolasi, dan potongan kertas kecil. Muatan listrik adalah sifat suatu benda yang dapat menimbulkan gaya tarik atau tolak terhadap benda lain. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Suatu benda dapat menjadi bermuatan listrik melalui proses gesekan. Ketika dua benda digosokkan, terjadi perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Jika dua benda memiliki muatan yang sama, maka akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika muatan berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Gaya ini disebut gaya elektrostatik. Pada tahap prosedur percobaan, langkah pertama yang dilakukan adalah menggantung sebuah bola pingpong di pinggir meja menggunakan benang dan isolasi. Setelah itu, tas plastik digosokkan ke pakaian beberapa kali. Kemudian, tas plastik tersebut didekatkan ke bola pingpong. Hasil yang diamati adalah bola pingpong bergerak mendekati plastik atau tertarik ke arah plastik. Hal ini menunjukkan bahwa plastik yang telah digosok menjadi bermuatan listrik dan mampu menarik benda ringan. Selanjutnya, pada langkah kedua, dilakukan percobaan dengan menggunakan sisir plastik. Sisir digosokkan pada rambut beberapa kali, kemudian didekatkan ke potongan-potongan kertas kecil yang berada di atas meja. Hasilnya, potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena sisir yang telah digosok menjadi bermuatan listrik sehingga dapat menarik benda-benda ringan seperti kertas. Dari kedua percobaan ini dapat dilihat bahwa gesekan dapat menghasilkan muatan listrik yang mampu menimbulkan gaya tarik terhadap benda lain. Selanjutnya, masuk ke prosedur percobaan. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil percobaan berdasarkan kombinasi bahan yang digunakan pada kedua bola pingpong. Percobaan pertama, bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan juga digosok dengan wol. Hasilnya adalah kedua bola saling tolak-menolak. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bola memiliki muatan yang sejenis. Percobaan kedua, bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan digosok dengan plastik. Hasilnya, kedua bola saling tarik-menarik. Ini berarti muatan yang dihasilkan berbeda jenis. Percobaan ketiga, bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan digosok dengan nilon. Hasilnya juga tarik-menarik, yang menunjukkan muatan kedua benda berlawanan. Percobaan keempat, bola kiri digosok dengan plastik dan bola kanan digosok dengan wol. Hasilnya tarik-menarik karena muatan yang dihasilkan berbeda jenis. Percobaan kelima, bola kiri digosok dengan plastik dan bola kanan digosok dengan plastik. Hasilnya tolak-menolak karena keduanya memiliki muatan sejenis. Percobaan keenam, bola kiri digosok dengan plastik dan bola kanan digosok dengan nilon. Hasilnya tarik-menarik, menunjukkan muatan berbeda. Percobaan ketujuh, bola kiri digosok dengan nilon dan bola kanan digosok dengan wol. Hasilnya tarik-menarik. Percobaan kedelapan, bola kiri digosok dengan nilon dan bola kanan digosok dengan plastik. Hasilnya tarik-menarik. Percobaan ke-9, bola kiri digosok dengan nilon dan bola kanan juga digosok dengan nilon. Hasilnya tolak-menolak. Dari seluruh percobaan tersebut dapat diketahui bahwa jika kedua benda digosok dengan bahan yang sama, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan jika menggunakan bahan yang berbeda, maka akan terjadi tarik-menarik.
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa muatan listrik sangat mempengaruhi interaksi antar benda. Sebagai kesimpulan, pertama, benda dapat bermuatan listrik melalui gesekan. Kedua, terdapat dua jenis muatan listrik yaitu positif dan negatif. Ketiga, muatan sejenis saling tolak-menolak. Dan yang keempat, muatan berbeda jenis saling tarik-menarik. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang arus dan tegangan listrik. Tujuan dari percobaan ini adalah menjelaskan aliran arus listrik dalam rangkaian, mengetahui pengaruh tegangan terhadap nyala lampu. Alat dan bahan yang digunakan antara lain 3 buah baterai 1,5 volt, kabel penjepit, lampu kecil, dudukan baterai, dan ampometer. Langkah pertama, saya menyusun 3 baterai secara seri. Kemudian, saya menghubungkan kabel merah ke kutub positif dan kabel hitam ke kutub negatif. Selanjutnya, saya menghubungkan rangkaian tersebut ke lampu. Jika lampu menyala, itu berarti arus listrik mengalir dalam rangkaian. Setelah itu, saya juga mencoba beberapa bahan seperti logam, kayu, plastik, air, untuk melihat apakah bahan tersebut dapat menghantarkan listrik atau tidak. Yang pertama, kawat besi. Pada percobaan menggunakan kawat besi, lampu menyala dengan terang. Hal ini menunjukkan bahwa kawat besi merupakan konduktor karena dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Yang kedua, kawat tembaga. Saat menggunakan kawat tembaga, lampu juga menyala dengan sangat baik. Ini membuktikan bahwa tembaga adalah konduktor yang sangat baik, bahkan lebih efektif dalam menghantarkan listrik dibandingkan besi. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak, lampu terlihat menyala terang. Hal ini menunjukkan bahwa logam seperti perak termasuk konduktor yang sangat baik karena mampu menghantarkan listrik dengan efisien. Keempat, kayu. Saat menggunakan kayu, lampu tidak menyala sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kayu merupakan isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus, lampu juga tidak menyala. Hal ini membuktikan bahwa karet termasuk isolator karena menghambat aliran arus listrik. Keenam, grafit. Saat menggunakan grafit dari pensil, lampu menyala tetapi redup. Ini menunjukkan bahwa grafit dapat menghantarkan listrik tetapi tidak sebaik logam sehingga termasuk konduktor lemah. Ketujuh, kertas. Pada kertas, lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa kertas merupakan isolator karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedelapan, tas plastik. Saat menggunakan tas plastik, lampu juga tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa plastik adalah isolator yang sangat baik. Kesembilan, air keran. Pada air keran, lampu menyala lemah. Hal ini menunjukkan bahwa air keran dapat menghantarkan listrik karena mengandung mineral, sehingga termasuk konduktor lemah. Yang ke-10, air garam. Pada air garam, lampu menyala lebih terang dibandingkan air keran. Ini menunjukkan bahwa air garam merupakan konduktor yang lebih baik karena mengandung ion dan membantu menghantarkan listrik. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan logam umumnya merupakan konduktor, sedangkan bahan non-logam seperti kayu, plastik, dan karet merupakan isolator. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum tentang energi listrik, khususnya bagaimana energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Langkah pertama, rangkai 3 baterai secara seri dan hubungkan dengan kawat lilitan serta saklar. Kemudian tutup saklar dan biarkan arus mengalir selama beberapa saat. Amati perubahan yang terjadi pada lilitan kawat. Setelah itu, dekatkan pentul korek api ke lilitan kawat. Lalu ukur suhu menggunakan termometer sebelum dan sesudah saklar ditutup selama kurang lebih 2 menit. Berdasarkan percobaan, saat saklar ditutup, lilitan kawat menjadi hangat dan suhu meningkat.
Ketika pentul korek api didekatkan, terlihat adanya reaksi akibat panas dari kawat. Setelah sakral dibuka, suhu perlahan menurun. Namun, saat dialiri arus kembali, suhu naik lagi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kenaikan suhu pada kawat terjadi karena adanya hambatan listrik. Hambatan ini menyebabkan energi listrik berubah menjadi panas. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Kenaikan suhu terjadi karena aliran arus listrik dalam penghantar. Besarnya panas dipengaruhi oleh arus, hambatan, dan waktu.